Oke guys, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman buat kalian yang sering download file-file gede tapi masih pakai satu line. Kemudian downloadnya itu lama banget ya karena speed internetnya lambat ya. Jadi saya di sini akan mentutorialkan gimana sih caranya biar speed download kita tuh lebih kencang gitu ya. Di kasus ini saya di rumah saya ya, di lokasi saya punya beberapa line koneksi, jadi nggak cuma satu line ya. Dan zaman sekarang nggak punya satu line itu gampang sekali ya, kalian tinggal langganan 2 atau 3 biji ISP ya. Terserah kalian mau pakai ISP yang mana. Nah di sini saya pakai, anggaplah saya punya 3 koneksi LAN. Dalam contoh di tutorial ini saya punya 3 koneksi atau 3 gateway ke internet ya. 2 pakai kabel LAN ya, 2 pakai kabel LAN, kemudian yang satu saya sambungkan melalui USB tethering ya, pakai HP Android ya, melalui koneksi LTE. Nah, di kasus ini kalau misal saya pakai satu line itu kecepatannya benar-benar astagfirullahaladzim ya. Benar-benar lambat gitu ya. Kalau buat download puluhan giga 6 Mbps itu lambat cuy. Ya, dan itu bisa sehari lebih gitu download 20 GB ya kalau pakai kecepatan seperti ini gitu. Dan karena hal ini saya jadi kepikiran gimana ya caranya, kan saya punya 3 line nih, kenapa nggak saya gabungin jadi satu aja gitu ya, line-line ini supaya jadi bisa bekerja sama ya, bisa saling membantu satu sama lain ya, biar downloadnya, biar bandwidthnya itu lebih gede, biar downloadnya itu lebih cepet gitu ya. Nah itu yang saya pikirkan beberapa hari terakhir. Sorry ya kalau kedengeran suara masjid, ada kiroat ya, tapi aku harap kalian masih dengar suaraku ya. Nah ini saya pakai dual kabel LAN ya, kemudian saya sambung ke komputer. Sarankan ya pakai LAN card ya, jangan pakai USB to LAN yang murah-murah, terutama jangan pakai itu. Kalau misalkan kalian terpaksa pakai USB to LAN, beli yang di atas 100 ribuan, jangan beli yang 30 ribuan. Soalnya saya udah jadi korban ya, beli yang 30 ribuan itu diklaimnya bisa 100 Mbps atau ya kurang gitu lah ya. Ternyata hanya mentok di 7 Mbps, kurang bahkan ya, nggak bisa sampai lebih. Meskipun speed dari ISP-nya itu lebih daripada 10 Mbps, tapi ya kalau pakai USB to LAN yang murah itu mentoknya hanya di 7 Mbps. Jadi saya sarankan pakai USB to LAN yang merek ternama ya, jangan gunakan yang murah-murah gitu. Tapi tetap saya sarankan pakai LAN card ya, pakai LAN card, kalian colok ke PCIe motherboard itu malah lebih bagus gitu. Tapi LAN cardnya yang bagus juga ya, jangan pakai LAN card yang murah-murah. Setelah saya sambungkan semuanya, 2 kabel LAN dan 1 USB tethering tadi yang saya sebutin tadi, nanti di Windows-nya akan statusnya seperti ini ya, terdeteksi Ethernet semua gitu. Meskipun satunya kita pakai USB tethering gitu ya, tapi di Windows terdeteksi Ethernet. Tapi ini nggak hanya berfungsi di kabel aja ya, tapi bisa digunakan kalau kalian punya wireless adapter, wifi adapter, itu kalian bisa gunakan juga. Jadi nggak terbatas di kabel aja ya, wireless juga bisa. Tapi emang di kabel lebih stabil ya koneksinya daripada menggunakan wireless. Pasti banyak interferensi, apalagi kalau di rumah kalian banyak banget yang pakai wifi ya untuk koneksi internet. Jadi bakalan banyak interferensi sih pastinya. Tapi saya tetap sarankan pakai kabel ya supaya lebih stabil dan minim interferensi. Kemudian beberapa software yang kalian perlu gunain, yang pertama itu Node.js. Node.js kalian download, kalian install ya seperti biasa lah, standar rekomendasi instalasinya seperti biasa. Nggak ada yang perlu diperhatikan untuk instalasi Node.js ini, gampang-gampang aja. Kemudian kalian masuk ke GitHub, kalian cari yang namanya Dispatch Proxy ya. Dispatch Proxy, kalian nanti buka CMD dulu ya, kalian buka CMD command prompt, kalian run administrator, kemudian kalian ikuti yang di GitHub itu, kemudian kalian ketik ya di command prompt itu npm install -g dispatch proxy
Nah itu buat install tools yang digunain untuk load balance ya. Istilahnya itu load balance ya, untuk menggabungkan beberapa gateway menjadi satu supaya bandwidthnya lebih besar. Itu istilahnya load balance, mungkin kalian yang nggak tahu ya. Terus setelah kalian install, nanti kalian cek lagi di command prompt, kalian masukin komen ya, dispatch list. Nah ini terdeteksi Ethernet, 3 Ethernet yang saya tunjukin tadi seperti di Windows ya, dengan IP-nya masing-masing. Nanti IP ini penting loh buat mengidentifikasi kalau IP ini tuh dari line 1 atau line 2 atau line 3 seperti itu ya, dari masing-masing gateway ya. Nah ini penting juga untuk kalian ketahui. Di sini sih saya menyebutnya keseimbangan bandwidth ya. Kalian bisa sebut dengan kata-kata yang lain, tapi saya menyebutnya di sini keseimbangan bandwidth. Nah dalam kasus ini saya pakai yang paling simpel aja, keseimbangan bandwidthnya 1 gitu ya. Nanti kalian tinggal masukin di command prompt ya, kalian masukin dispatch start ya untuk maksudnya untuk komennya, untuk komen untuk load balance beberapa gateway tadi. Kalian tinggal masukkan dispatch start, kemudian IP add ini kita gunakan untuk komen untuk parameter keseimbangan bandwidth yang saya sebutin tadi ya. Nah karena saya pakai keseimbangan bandwidth 1, maka saya add-nya hanya 1. Kemudian kita lanjutkan dengan IP line kedua, kemudian add 1, lanjutkan lagi dengan IP line ketiga, kemudian add 1 gitu. Artinya apa keseimbangan bandwidth 1? Artinya jika kita menyetel keseimbangan bandwidthnya 1 pada setiap masing-masing gateway yang kita gunakan, itu bandwidth yang digunakan akan seimbang. Masing-masing gateway itu akan menggunakan maksimal bandwidthnya masing-masing gitu ya. Maksimal bandwidthnya masing-masing secara bersamaan tanpa perlu gantian. Seperti itu ya. Contohnya kalau kita atur keseimbangan bandwidth hanya 10 ya. Dalam kasus ini contohnya di line 1 itu kita set hanya 3, kemudian line 2 hanya 1, kemudian line 3-nya hanya 6 yang paling besar, maka itu nanti bandwidthnya itu akan lebih banyak digunain di line ke-3, kemudian dilanjutkan di line ke-1, dan yang paling kecil kita atur keseimbangan bandwidthnya 1 tadi itu di line 2. Itu kalian bisa atur-atur sendiri, bisa kalian atur sendiri ya untuk variabel keseimbangan bandwidthnya. Tapi di dalam kasus ini saya gunakan keseimbangan bandwidthnya 1 ya, 1 saja, karena ya kita gunain secara maksimal aja gitu, nggak perlu pakai yang kayak dibagi-bagi gitu lah ya, yang simpel-simpel aja lah gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalian masukkan komen dispatch start, kemudian kalian ikuti dengan IP, kemudian ikuti dengan add 1, kemudian kalian ikuti dengan IP yang lain, kemudian add 1, IP gateway yang lain, kemudian add 1, seperti itu ya. Dalam hal ini saya gunakan 3 gateway, jadi IP-nya ada 3 gitu, IP gateway-nya ada 3. Dan pastikan ya IP gateway-nya itu berbeda ya, jangan sama, biar lebih gampang aja sih ya untuk identifikasi gateway ini, IP ini tuh gateway yang ini gitu. Nah nanti kalau kalian misal udah enter, kalian masuk akan ditampilkan sebuah protokol yang digunakan, yakni SOX, kemudian alamatnya dan portnya. Alamatnya di localhost tentu saja, dan portnya ya 1080. Tapi sebelum itu, kalau misal kalian ada error ya seperti ini, itu kalian hiraukan aja, ini nggak masalah, ini toolsnya masih berjalan sebagaimana mestinya. Ini nggak perlu dihiraukan error-error seperti ini. Kemudian kalian lanjut ke internet option ya. Ketik internet option, kalian masukkan ke connection, kemudian kalian cek buka bagian LAN settings seperti itu, kemudian kalian masuk. Kalian perhatikan bagian proxy server, kalian centang ya, use a proxy server for your LAN. Kemudian masuk ke advance. Ini protokolnya kita pakai SOX tadi ya. Kemudian kalian isi proxy addressnya localhost dan portnya 1080 ya, sesuai yang ada di CMD tadi. Oke. Untuk yang di exception ini bebas sih, nggak perlu kalian ikuti juga apa-apa. Kemudian kalian oke, simpan.
Setelah kalian ikuti langkah-langkah tadi, kalian tinggal speed test lagi koneksinya ya. Coba perhatikan koneksi speed test, hasil speed test yang saya dapatkan berapa? Coba tebak, ayo coba tebak berapa hasil speed test yang saya dapatkan setelah menggabungkan 3 gateway yang ada di rumah saya, yang nyambung ke PC saya. Itu tebak berapa speed testnya? Ayo, saya tunggu. Dari 6 Mbps tadi naik ke berapa Mbps setelah di load balance ya? Ya, salah. Mungkin kalian benar juga menebaknya. Ya, ini adalah hasil speed test setelah kita gabungkan, setelah kita load balance 3 gateway tadi menjadi satu. Dari 6 Mbps ini naik menjadi 90 Mbps. Bayangkan naiknya berapa kali lipat. 15 kali lipat cuy. Dari 6 Mbps yang cuma satu line tadi, kita gabungkan 3 line tadi, kemudian kita gabungkan, kita load balance, ini naik jadi 90 Mbps ya. Jadi download file yang gede ya, download game yang puluhan giga. Sekarang game itu puluhan giga cuy, bukan belasan giga lagi. Kalau kita pakai speed seperti ini 90 Mbps, itu kita bisa download ya paling lama 2 jam, 3 jam lah ya paling lama. Ya itu sih yang bisa saya bagikan pengalaman saya untuk load balance 3 gateway menggunakan PC ya. Ini gampang sih sebenarnya, dan ini tuh sangat membantu terutama bagi kalian yang nggak sabar gitu buat download lama banget gitu ya. Dan ini jawabannya. Kalian bisa gabungin beberapa gateway jadi satu dan downloadnya jadi lebih besar, maksudnya kecepatannya jadi lebih, bandwidthnya lebih tinggi ya, lebih gede, dan downloadnya jadi lebih cepat lagi. Itu sih ya mungkin tutorial kali ini, sedikit sharing aja. Mungkin kalau ada beberapa hal yang saya nggak sebutin, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, atau kalian punya pertanyaan yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.